Walaupun kamu hapus cuitan itu, tapi kalau masalah penghinaan, kalimat penghinaanmu itu diproses, ke lubang batu pun sekalipun kamu sembunyi, pasti akan ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Suara Kampung Channel. Apa kabar saudaraku, sahabatku semua? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sampai hari ini, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak kepada anak dari Bapak Jonathan Latumahina, dan beliau ini adalah salah satu petinggi GP Ansor, dan anaknya si korban, Nak David, ini adalah kader Ansor, masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat dan bahkan juga menjadi trending topik di Twitter. Dan kita mendapat informasi bahwa sampai hari ini, hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, David masih dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri di rumah sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan David akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga pelaku sudah bertemu sowan ke keluarga korban, yaitu ke Pak Jonathan Latumahina, dan mereka sudah meminta maaf atas kasus penganiayaan ini. Dan Pak Jonathan Latumahina dengan berbesar hati memaafkan semuanya, karena anaknya korban, anak David ini adalah anak yang memiliki sifat pemaaf. Tetapi untuk kasus hukum tetap akan diproses, ya. Proses hukum tetap akan dilanjutkan. Bahkan Menteri Agama Gus Yakut juga sudah menjenguk David di rumah sakit. Di dalam kunjungannya tersebut, Gus Yakut ketika menjenguk David kemudian mengunggahnya ke akun Twitter milik pribadi dari Gus Yakut sendiri. Dia mengunggah foto, ya. Gus Yakut mengunggah foto ketika sedang menjenguk David dan juga membuat kalimat cuitan di akun Twitternya itu. Kalimatnya berbunyi, "Anak kader, anakku juga, ingat itu." Nah, rupanya kalimat cuitan Gus Yakut di akun Twitternya itu oleh orang yang punya sifat iri, dengki, berhati culas, bahkan saya menganggapnya orang kurang waras, maaf ya, itu menanggapinya dengan penghinaan ataupun mungkin juga makian atau apalah namanya. Kalimat cuitan Gus Yakut tadi, "Anak kader, anakku juga, ingat itu," di-retweet oleh M. Hasibuan, orang yang kurang waras ini. Cuitannya itu kalimat yang bersifat menghina berbunyi, "Pernah kumpul kebo dengan istriku." Ini kan tentu saja gak masuk akal. Gak masuk akal, maksudnya orang ini orang gak waras. Kamu lagi sakit hati apa sama Gus Yakut? Apa masalahmu, Mas Hasibuan? Sementara orang lain lagi berduka dengan kejadian ini, mendoakan untuk si David korban akan diberikan kesembuhan, sadar dari komanya. Ada orang seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa M. Hasibuan ini sekarang dalam keadaan yang tidak tenang dia. Mungkin tidak bisa tidur, nggak bisa makan, lagi mikir ini, saya mau sembunyi kemana. Ini buktinya karena cuitan di Twitternya itu sudah hilang, sudah dihapus. Terlambat bro, terlambat saudaraku. Walaupun kamu hapus cuitan itu, tapi kalau masalah penghinaan, kalimat penghinaanmu itu diproses, ke lubang batu pun sekalipun kamu sembunyi, pasti akan ditemukan. Nah, sekarang tinggal dari Gus Yakut sendiri ataupun juga dari pemuda Ansor, apakah masalah ini mau dilaporkan ataukah tidak? Ya, saya secara pribadi sangat mengharapkan untuk proses ini, masalah ini harus diproses. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena selama ini banyak sekali kasus-kasus penghinaan, cacian, makian, pelecehan, ya. Itu berakhir dengan ujung kata damai, selesai. Dengan kata maaf, selesai. Kalau sudah dicari polisi, ditangkap polisi, diamankan polisi, ujung-ujungnya minta maaf.
tidak sengaja, dalam keadaan hilaf, dan lain sebagainya. Kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus ketika ada orang mencaci maki seenaknya di media sosial, nggak diproses, ya kan akan berdampak buruk bagi anak-anak kita, generasi muda kita seterusnya, yang selanjutnya nanti. Mengapa? Mereka akan beranggapan, ya kalau menghina orang di media sosial, mencaci maki orang itu biasa-biasa saja. Katanya ini kan kebebasan. Jadi berhak toh mau memaki, mau apa pun toh, kalau ada yang menggugat, melapor, ujungnya minta maaf, selesai. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua. Nah, untuk si M. Hasibuan, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah hasil ulah dari dirimu sendiri. Apa yang kau tabur, itu juga yang akan kau tuai. Taburlah kebaikan agar yang dituai juga nanti adalah sebuah kebaikan. Ya, seperti itu. Dan kalimat yang diungkapkan di dalam cuitan itu adalah kalimat, menurut saya kalimat yang kurang ajar, kalimat yang biadab. Kalimat itu tidak pantas untuk diucapkan atau diungkapkan oleh orang seusia M. Hasibuan itu. Saya nggak tahu umurnya berapa, tapi kalau melihat foto profilnya itu, ini usia orang ini ya sekitar kepala 5-an lah, umur 50-an lah. Kalau orang yang masih senang memaki, dirinya masih diliputi dengan hawa nafsu yang besar, orang yang berusia muda, ya mungkin masih bisa diterima. Tapi ya kalau orangnya sudah tua, yang boyo jangan gitu toh. Lebih dewasa, lebih bijak gitu. Bukan senangnya maki-maki orang di media sosial. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah sama Gus Yakut, ya tiba-tiba sambar saja dengan cuitan yang tidak karu-karuan itu. Udahlah, harapan saya kasus penghinaan si M. Hasibuan ini kepada Gus Yakut tolong diproses. Kenapa? Agar tidak muncul lagi cangkem-cangkem elek berikutnya. Orang yang senang-senang memaki itu ada efek jerahnya. Bahwa kalau saya melakukan kesalahan, memaki, menghina orang di media sosial, saya bisa dituntut dan diproses secara hukum. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.